Queen ya. of Sheba ya cantik, benar, ya. dan dia penjinak harimau. Penjinak harimau. Tetapi Iya, masuk Indonesia nggak cukup cuma penjinak harimau. Iya. Ularnya banyak. Dari dulu sampai sekarang. Hampir seluruh kelurahan di Tapanuli Utara namanya pakai Sabah. Ceban, cerita Babe Ridwan. Nah, jadi kita kalau ikut tadi disebut Queen of Sheba ya. Queen of Sheba ya. Queen of Sheba yang membawa ajaran Musa, Tauhid Musa. Tauhid Musa. Iya, iya. Iya kan? Kalau begini ada satu hal yang menarik yang berkaitan dengan Tauhid Musa, yaitu pada tahun 1887 di delta Sungai Nil ditemukan 1000 lembar papirus. Diperiksa ternyata itu kalau bahasa kita notulen ya, catatan. Oh, catatan. Percakapan Nabi Musa dengan Parao Akhenaton. Akhenaton kitab suci menyebut Harun. Ada juga yang menyebut Aaron. Ya kan? Jadi Akhenaton ini dia bersaudara sama Nabi Allah Musa. Lain tapi keduanya kagak sadar. Nggak sadar. Oh, gitu. Nggak sadar dia bersaudara. Padahal dia satu bapak Satu bapak. Iya kan? Bapaknya nggak ngasih tahu kali ya. Benar, saudara. Nah, benar. Nabi Musa adalah panglima perang. Iya. Siapa Rasulullah Akhenaton adalah Parao. Zaman Nabi Musa. Mereka berdiskusi bahasa sekarang, ya kan, mengenai ketuhanan. Taunya Rasulullah ahli psikologi Sigmund Freud tertarik pada tahun 1936. Oh, itu dengan catatan itu sih. Iya, dengan notulen yang diketemukan itu papirus. Dia tertarik. Nah, memang dalam tradisi keilmuan ada orang dalam hidup dalam disiplin ilmu tertentu tiba-tiba dia tinggalin ini, dia pindah. Sigmund Freud pelajari, semua dia pelajari dan dia tuliskan buku sampai 1937 selesai. Dalam nih jauh. Gila. Begitu selesai dia bingung, apa gua terbitkan nih buku apa kagak? Gitu. Lama dia mikir begitu. Kita beruntung ya. Ada orang Betawi kasih tahu saya ada toke. Toke terbit. Toke kagak. Oh gitu. Toke terbit. Lu nggak ada suaranya lagi tuh toke artinya terbit. Tahun 38 diterbitkan. Oh, diterbit. Itu cerita Betawi lah. Kita Betawi aja deh kayak gitu. Iya. Terbit. Oh. Itulah yang diterbitkan oleh Freud, Sigmund Freud, Moses and Monotheism, judulnya. Itulah yang dibawa oleh Queen of Sheba pada abad kedua. Dari yang diketemukan itu ya kemudian diceritain lagi. Oh, gitu. Queen of Sheba datang kemari juga gitu ya? Dia kan sebenarnya ratu yang terusir. Bukan yang Sulaiman ya, bukan Sulaiman, itu Balkis. Balkis posturnya tinggi Balkis, bukan dia. Queen of Sheba cantik, dan dia penjinak harimau. Tetapi masuk Indonesia nggak cukup cuma penjinak harimau. Ularnya banyak. Dari dulu sampai sekarang. Jadi dia bawa penjinak ular, wanita dari suku Najak. Oh, Najak. Itu dari suku Najak. Afrika. Dia ahli. Queen of Sheba tuh Afrika juga ya? Iya. Queen of Sheba Afrika, Ethiopia. Ethiopia. Nah, dia pedagang. Dia mencari emas. Dikasih tahu orang di Sipiro. Matra itu ya. Sumatera di Sipiro.
Kalau ente balik Piro-nya kan jadi Opir. Opir. Itu nama bukit di Sumatera Barat. Itu emas juga. Si Piro dia cari emas sambil menyebarkan monoteisme. Yang disebut agama Sabah. Oh. Agama Sabah ya. Karena dia datang dari delta Sungai Sabah, Afrika. Sabain apa? Sabian ya. Sabian kan ada di Al-Qur'an kaum Sabian. And then kalau kita lihat Tapanuli Utara, hampir seluruh kelurahan di Tapanuli Utara namanya pakai Sabah. Sabah ini. Nah ini jejak ya. Kita cerita jejak. Lalu dia ke Sumatera Barat. Nomenklatur Perdana Menteri Pagaruyung itu Datua Parpatiah nan Sabatang. Bukan Sebatang, Sabatang. Tang artinya luhur. Kaum Sabah yang luhur. Lalu kita pergi lagi, ada lagi di Minangkabau, legenda Sabai nan Alwi, bukan Sabai, Sabai nan Alwi. Oh, dengan Sabah aja Sabai nan Alwi. Bukan. Lalu bukan di bawah payung nan Sabatang, bukan. Oh, Datua Parpatiah nan Sabatang. Undangan itu kan gitu. Di Sumatera Barat maupun Jambi ada Muaro Sabah kan. Muaro Sabah, And then di Sumatera Selatan ada Sabo Kingking. Sabo, ya Sabah. Ini Kingking kan ini. Pengikut artinya. Lalu gimana dengan Jawa? Di Jawa dia berjalan cuma sampai Cipari, dari Cipari Kuningan dia kembali ke Egypt. Di Cipari ada peninggalannya berupa siluet wajah dia di sebuah batu. Ini apa batu? Ada wajah dia di situ. Giovanni, seorang peneliti dari Italia abad ke-15, dia cuma sampai Cirebon. Kalau dia turun sedikit ketemu. Dia akan melacak sampai di Indonesia. Nah, Jakarta terlintas di daerah utara karena dia naik laut kan, jalan laut. Jadi pesisir Marunda karena dia terus masuk ke Bekasi. Dari situ masuk Bekasi. Jadi kalau di sini cuma nama-nama orang, banyak orang namanya Sabah. Kong Sabah. Banyak orang-orang Betawi namanya Sabah. Cuma dari nama. Begitu. Yang meninggalkan jejak dari kaum Sabah itu. Dari itu, Sabah itu jadi Sabain itu. Sabain itu. Jadi itu kita mengenal lah di situ konsep tentang tauhid atau monoteisme di situ. Nah, jadi orang-orang di Jakarta ini juga mendapatkan itu, ya kan? Cuman dia nyenggolnya di utara. Nggak masuk ke dalam kota. Ceban, cerita Babe Ridwan.